dengan Bapak Irwanto. Selamat siang Pak Ir gitu ya panggilnya. Selamat siang, iya, Aduh, siang-siang ditemenin Pak Ir. iya, Kenalan dulu nih sama Pak Ir. Pak Irwanto Panwasjam Donomulyo. Iya, betul. betul, betul, Betul. dari Udah lama ya, kecamatan. Pak? Di Alhamdulillah sejak tahun 2010, 2010. 10 2010, tahun. 10 Mau tahun, 11 tahun iya, ya. Nanti kalau lanjut, ya jadi panwas seumur hidup lah, oh, Panwas saja, Pak. Nggak di bawah iya, selunya. Nggak di bawah selunya. oh, Hah? enggak juga, Oh, enggak. Kenapa, Pak? ah, Biar sudah, gantian Pak, masa ya dimarah-marahin terus, kali-kali Pak Ir yang sudah marah-marahin. cukup puas lah di Oh, panwasan oke itu, oke ya, baik. Udah cukup puas, sudah lama. Tadi udah ini ya, sudah apa ya? Bahasanya kalau orang Jawa itu wis waleh gitu ya Pak ya. Apa ya? Sudah puas banget gitu loh. Udah iya. terlalu lama berkecimpung di dunia panwas gitu. Ini Bukan baleh Mbak, jadi apa ya? menjadi panwas itu menjadi satu kebanggaan sehingga menurut Oh, kami itu asik, asik. jadi sampai Iya, seterusnya kalau bisa iya. nih terus di sini ya. Udah di Insya jalur yang Allah. bener nih ya. Iya. Beneran nggak mau naik ke atas Pak. Ya kali ya kan rezekinya Iya, Pak gitu. amin. Amin. Oke. Pak Ir yang belum tahu Donomulyo deh. Donomulyo itu gimana sih Pak? Di mana sih tempatnya gitu? Perbatasan. Donomulyo itu dari Kota Malang yang jelas berada di pesisir eh, barat daya ya. Nah, Radaya. itu berbatasan dengan Blitar. Jadi sebelahnya gitu sudah masuk kecamatan Blitar di Donomulyo. Sudah berbatasan langsung berarti Iya, ya. Nah, berbatasan langsung. itu pasti juga mempengaruhi nih dalam hal pengawasan nih. Kalau yang perbatasan-perbatasan kan biasanya rawan gitu Pak. Iya Ya, nggak sih Pak? itu yang menjadi salah satu potensi rawan itu Oke. karena perbatasan itu yang mudah, istilahnya mudah ditembus dari sebelah, katakan ada kampanye yang harus diawasi secara wilayah, Uh-uh. ya di wilayah itu bisa jadi dilakukan di sebelah karena hanya sebelahan dengan Iya, jalan iya, iya, begitu iya. ya. Itu sempat pernah terjadi nggak Pak? Pernah terjadi, tapi ketika terjadi kampanye yang mungkin di luar jadwal atau kampanye yang tidak taat prosedur, tetapi mereka berada di Iya, wilayah iya. secara geografis masuk di Kabupaten lain gitu. kabupaten lain, secara administrasi juga demikian, sehingga kami ya Nggak tidak bisa bisa berbuat apa-apa. Gitu. jadi kepengawasannya sangat berdinamika gitu Iya, ya Pak ya. sangat Selain itu berdinamika. Pak, Eh, ada lagi nggak gitu? saya kira ya normatif saja. Kalau di Kecamatan Donomulyo itu ya secara SDM mungkin ya tidak terlalu jauh dengan eh, kecamatan-kecamatan yang ada di kota. Itu terbukti ketika ada rekrutmen pengawas TPS yang harus berijazah SMA, minimal umur 25 itu Iya. tidak mengalami kesulitan. Di wilayah itu mesti ada, tidak perlu ditransfer dari desa Oke. lain. Jadi masih aman ya. Iya, aman. Tapi nih Pak ya, Ya. apakah karena ya itu tadi perbatasan, kemudian oke lah untuk SDM bisa lah ya, Iya. aman. Tapi kok bisa sampai terjadi PSU? Itu gimana ceritanya Pak? Oh iya. Seru banget nih. Selama menjadi pengawas mulai tahun 2010 ini memang di Donomulyo ada PSU di tahun 2020 ketika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang. Itu pada Desa Purwodadi TPS 3 itu terjadi karena gimana ya? Ketidaktahuan dari anggota KPPS. Miss Nah, di KPPS-nya ya Pak ya? mungkin ada miss Oke. karena apa? Yang jelas internal dari PPK dan jajarannya begitu. Itu PSU terjadi karena ada 2 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar dalam DPPH dan juga DPTB, dia menggunakan hak pilihnya. Ya.
Dan itu lebih dari satu orang karena mereka adalah suami istri. Oke, tapi Iya. orang mana Pak itu aslinya? KTP-nya. Aslinya orang Kepanjen sini. Orang Orang Kepanjen. Kepanjen, Oke. tetapi berdomisili karena pekerjaan, dia berdomisili di Purwodadi. Purwodadi di Nonomulyo. Waktu itu akan menggunakan hak pilih, itu sempat dihentikan oleh pengawas TPS. Gitu. Nah, dihentikan oleh pengawas TPS bahwa itu sebelum dihentikan nih, mohon maaf motong nih Pak ya. Sebelum dihentikan itu si PTPS-nya ini konfirmasi dulu ke Bapak, ke Panwascamnya atau gimana, atau ke PKD-nya atau gimana? Belum. Waktu itu PTPS memang sedikit menguasai wilayah karena berasal dari wilayah itu sendiri. Terus mereka mengingatkan, Pak, kalau yang menggunakan KTP itu memberikan saran kepada ketua KPPS, itu adalah orang yang berdomisili di sini. Dan secara administrasi memang masuk desa sini. Nah, karena ketidaktahuan atau miskomunikasi, akhirnya si ketua TPS-nya KPPS itu telepon sama PPS. Nah, proses itu begitu. Nah, di waktu telepon miss juga karena ketika telepon itu menyatakan bahwa orang yang berdomisili di Purwodadi tanpa menyebutkan identitas yang ada di KTP, langsung diiyakan oleh BPS. Nah, ketika saat itu ketua KPPS telepon kepada PPS, PTPS juga telepon kepada PKD untuk memastikan bahwa itu boleh atau tidak boleh. Nah, dijawab oleh PKD jelas tidak boleh. Tetapi ketika kembali ke ruangan itu, pas saatnya dua orang yang menggunakan KTP itu sudah menggunakan, lalu sudah masuk menggunakan di dalam suaranya kotak gitu suara. ya. Betul, wah itu. Jadi sempat ada miskoordinasi ya Pak ya di situ ya. Jadi belum ada komando, yang di bawahnya udah kayak ya udahlah gitu ya. Betul begitu. Karena ya KPPS itu di BIMTEK hanya 2 kali. Setahu saya itu 2 kali karena PKD juga aktif melakukan pengawasan itu, jadi di BIMTEK 2 kali dan itu pun tidak seluruh anggota. Hanya ketua dan satu anggota yang di BIMTEK. Di masing-masing KPPS itu. Kayak gitu. Terus setelah itu ketahuan Pak, ceritanya gimana lagi? Ya karena itu yang jelas bertentangan dengan undang-undang. Boleh ya kita sebutkan. Iya, betul, nggak apa-apa Pak. Itu adalah edukasi nih. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 di pasal 122 ayat 2 huruf E, tepatnya begitu, serta di PKPU nomor 8 tahun 2018. Oke, tentang pasal 59 ayat 2 huruf E juga. Terus peraturan Bawaslu nomor 16 tahun 2020. Perbawaslu nomor 16 2020. Ayat 16, pasal 16 ayat 1 huruf E. Dinyatakan bahwa semuanya sama, secara substansinya sama memang karena PKPU dan Perbawaslu itu adalah untuk menerjemahkan dari undang-undang itu sendiri. Bahwa lebih dari satu orang menggunakan hak pilih pada satu TPS yang mereka tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPT, maka dinyatakan PSU. Akhirnya kita langsung koordinasi saat itu dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, akhirnya yang terhormat Pak Wahyudi langsung saat itu juga meluncur ke lokasi. Wah, langsung gercep ya. Oke, Sobat Awas, untuk diketahui sekilas info nih, jadi Pak Irwanto ini dikenal sebagai kitab undang-undangnya Panwascam gitu. Itu gimana sih tips and triknya Pak? Bisa ngapalin undang-undang gitu loh. Itu sebetulnya berlebihan enggak juga. Waduh, jangan merendah, merendah untuk meroket nih. Akan hafal kitab undang-undang yang setebal itu. Tapi gimana caranya mempelajari itu loh? Bisa sampai sedetail itu tahu gitu. Begini, kita harus paham terhadap satu tahapan. Tahapan yang sedang berjalan itu apa? Ketika tahapan katakan pemutakhiran data. Berarti kita harus
di bagian itu di undang-undangnya kita baca, sering dibaca. Nah, kalau hafal tidak, tapi secara substansi insya Allah tidak jauh dari itu. Nah, ketika kita baca itu disinkronisasi dengan PKPU juga Perbawaslu, sehingga sering dibaca, terus bacanya itu bareng-bareng. Model kita bareng-bareng sama PKD, sama teman-teman yang jadi lain. Itu kayak semacam diskusi gitu ya. Diskusi, wow, okay. Seru banget. Itu bisa dicontoh Sobat Awas, jadi para panwascam yang lain bisa banget ditiru ya. 3 senjata utama nih Pak ya, dari undang-undang, PKPU sama Perbawaslunya. Dijadiin satu, dibahas bareng-bareng. Terus ketika misalnya nih ada mentok gitu kan, kok ada ketidaksinkronan terjadi gitu. Itu gimana Pak? Ini harus yang mana ini? Ya, memahami undang-undang itu kan tidak serta-merta ya. Okay. Dari bahasa yang sama ketika dibaca oleh orang yang berbeda maka akan hasilnya juga berbeda karena multi tafsir. Nah, sehingga tentunya karena kita punya secara struktural kita di Panwascam, ya tentu saja ketika terjadi ketidaksamaan ya kita tanya ke Bawaslu. Itu Sobat Awas. Jadi tipsnya adalah setiap tahapan itu dipelajari, landasan atau dasar undang-undangnya itu yang mana, kemudian dicocokkan, disinkronkan. Jadi ketika ada temuan nih, ini dasarnya udah ada bos gitu ya. Kira-kira begitu. Okay. Cuman kan tidak cukup hanya dengan undang-undang Bawaslu juga PKPU, tetapi ada aturan-aturan yang terkait dengan itu. Contoh atau misal ketika kampanye itu kan banyak hal yang terlibat di situ. Berarti kita juga harus tahu tentang peraturan daerah. Perdanya juga. Iya. Kalau tentang kampanye juga yang tidak diatur tetapi bahwa ASN, TNI, Polri itu dilarang, berarti kan kita juga harus tahu tentang aturan itu, termasuk dengan peraturan desa itu. Ngeri sekali. Jadi nggak diragukan lagi ya kualitas SDM para Panwas di Donomulyo kalau ketuanya saja seperti ini. Loh, saya bukan ketua, Pak. Pak. Bukan. Oke, dapat koreksi. Mungkin selanjutnya? Ya. Selama ini tidak pernah menjadi ketua. Selama ini. Saya jadi proyeksinya ke depan gitu ya. Bisa diusahakan. Tapi satu lagi nih Pak, sedikit aja. Iya. Style itu memang seperti itu dari dulu atau gimana? Keren banget gitu ya. Enggak juga, bukan style ini karena terlalu sibuk jadi belum sempat foto gitu. Sampai sepanjang itu. Oke. Itu aja sih kayaknya ya Pak ya, sama Pak Irwanto udah banyak yang dibahas. Sudah sangat menarik, banyak yang bisa dipelajari. Sedikit nih Pak, sedikit aja. Ya, selama 10 tahun kepengawasan. Gimana sih gitu? Aku nggak ngomongin suka duka, tapi kayak satu kalimat yang menggambarkan tentang kepengawasan selama 10 tahun nih, Pak Ir, berkecimpung. Gimana ya, sudah saya sampaikan dari awal itu, asik-asik aja gitu. Cukup dengan itu bisa dimaknai, monggo lah, asik gitu ya. Bisa dicoba lah ya Pak, itu. Jadi ngomongin kepengawasan, ngomongin pengawas pemilu itu asik, bisa dicoba. Jadi ayo, habis ini kita sama-sama berperan aktif dalam pengawasan kepemiluan. Terima kasih banyak Pak Irwanto. Sama-sama. Sobat Awas semuanya terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Pak.